Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadiran yang dirahmati Allah, juga tamu-tamu kami yang datang dari luar kota. Alhamdulillah, kita lanjutkan sejarah dan kebudayaan Islam, masih tentang sekitar tahun baru Islam. Kita sudah memasuki tahun baru 1444 Hijrah. Satu abad itu 100 tahun. Jadi hampir berjalan setengah abad. Tinggal berapa? 6 tahun lagi ya. 6 tahun lagi sudah setengah abad. Ketika masuk abad ke-15 dulu, terjadi seminar di Jeddah. Diundang seluruh dunia oleh pemerintah Arab Saudi. Berkumpul di situ para ulama, cendekiawan, tokoh-tokoh ahli ekonomi, ahli budaya dan sebagainya. Kemudian disimpulkan bahwa tahun abad ke-15 Hijriah ini adalah abad kebangkitan Islam. Kenapa disebut kebangkitan Islam? Apakah Islam ini pernah jatuh sehingga harus bangkit? Kan gitu ya. Ya, jawabannya seperti itu. Bukan saja jatuh, terpuruk. Dicekek leher kita oleh penjajah. Orang-orang barat itu semua penjajah. Yang paling banyak menjajah negara-negara Islam adalah Inggris. Yang kedua Perancis. Yang ketiga Spanyol. Yang keempat Belanda. Yang kelima Amerika. Indonesia dijajah oleh Belanda 3 abad setengah. Sehingga kita jauh ketinggalan. Kita jauh ketinggalan. Rupanya penjajah kita itu lebih kejam ketimbang penjajah yang lain. Misalnya penjajah Inggris, penjajah juga. Tetapi Inggris itu lebih memajukan negeri-negeri yang dijajah oleh Inggris. Itu dididik, dimajukan dan hebat. Contohnya Malaysia, itu dijajah oleh Inggris. Singapura, Brunei, itu dijajah oleh Inggris. Agak maju. Tapi negara-negara yang dijajah oleh Belanda, baik yang ada di Asia maupun di Afrika, dibodohkan. Dibodohkan. Jadi lama sekali kita dijajah. Tapi Aceh tidak lama. Itulah hebatnya Aceh. Cuma dia berkata, mereka kenyataan. Kenyataan. Indonesia dijajah 350 tahun. Aceh cuma 70 tahun saja. Tapi meski dijajah 70 tahun, kita menderita betul. Karena orang Belanda itu sangat membenci yang melawan mereka. Misalnya orang Melayu, baik Melayu Deli, Melayu Riau, dan Melayu-Melayu lain. 4 tahun diperangi oleh Belanda, selesai.
Akhirnya terima kasih Belanda kepada orang Melayu, dibangun masjid seperti Masjid Raya Medan, dibangun istana. Karena tunduk kepada penjajah. Begitu juga di tempat-tempat lain. Tapi Aceh luar biasa, tidak mau tunduk, ya. Dari Rubah Mentungging Aceh, ya. Dari Rubah Mentungging, tamu perang habis bisa, ya. Itu alhamdulillah ada Pak Wali Kota tadi tidak terlihat. Jadi orang Aceh ini prinsipnya merdeka. Tidak boleh dijajah oleh orang lain. Karena Allah telah memerdekakan kita. Nah, jadi dilawan. Tidak pernah orang Aceh, ya, menyerah kepada Belanda. Walaupun raja kita sudah diasingkan ke Jawa. Sultan Muhammad Daud Shah. Nah, cuma kita sudah merdeka sekarang, kita kurang menghargai beliau. Nah, makamnya ada di Rawamangun. Pak Wali, ya, ada di Rawamangun. Saya juga sudah ziarah beberapa kali. Oke lah, makam di situ apalagi sudah direhab, dipugar oleh Bapak Gubernur DKI, ya, Anies Baswedan. Sudah bagus lah. Tapi ada harapan saya satu kepada Bapak Wali untuk menghargai beliau. Janganlah jalan beliau di Benayung. Salah lagi di tulisannya. Jalan tuanku Muhammad Daud Shah namanya. Itu dosa kita dengan beliau. Beliau memang tuanku, anak raja. Tapi setelah menjadi raja bukan lagi tuanku, sultan. Alhamdulillah Pak Wali. Pak Wali suruh tukar hari ini juga. Kalau sudah jadi raja, sultan, bukan lagi tuanku. Tuanku tetap, tapi beliau sudah sultan. Nah, itu. Dan jangan dipenayung. Masa orang mendaduri dan kai kota jalannya. Urus-urus yang hana daduri di pinggir Masjid Raya. Ya. So Muhammad Jam, hana daduri. Hana bending tak. Tapi coba jalan goyang. Ya. Masa jalan raja apa sangkut benayu. Biasalah orang kohok tu ina. Hana ada hargai. Tapi insyaallah Bapak Wali kita akan menghargai, ya. Jadi Muhammad Jam itu tokoh juga, beliau guru, ya, matematik. Beliau orang Minangkabau, guru matematik, kemudian ahli bahasa Aceh. Walaupun orang Minangkabau tapi bahasa Acehnya luar biasa. Jadi orang Belanda belajar bahasa Aceh sama beliau. Orang Jepang juga, ya. Dan yang luar biasa, setelah merdeka, Profesor Ali Hashimi mengangkatnya menjadi pegawai negeri. Itu Muhammad Jam. Tapi kalau dibandingkan dengan Muhammad Jam dengan Sultan Aceh, saya pikir tidak sebanding. Sultan Aceh melawan Belanda habis-habisan, meninggalkan istana, lari ke Aceh Besar, ke pedalaman, ke Pidi dan sebagainya. Kemudian ditangkap beliau. Cara menangkapnya, ditangkap anak-anaknya, istrinya. Akhirnya Muhammad Daud Shah menyerah, ya. Menyerah. Tetapi beliau bilang sama ulama, berjihad sampai akhir hayat, menjajah kafir Belanda, melawan kafir Belanda, dan dilakukan. Maka dalam sejarah Sultan Muhammad Daud Shah tidak pernah menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda, meski beliau dihukum. Ini baru ini, tapi saya ingin ceritakan yang lain. Tadi sudah lari ke sini, tidak masalah, karena ini penghormatan saya kepada Pak Wali. Mudah-mudahan Pak Wali bisa berpikir bagaimana di mana yang wajar jalan Sultan Muhammad Daud Shah.
Ra pasar urang ko ni. Kayak dah itu. Ya gini dayoan. Orang-orang luar semua, tapi saya tidak anti. Misalnya jalan di Ponorogo, siapa di Ponorogo? Saya mencintai beliau. Di Ponorogo namanya Abdurrahman, orang Arab, Said, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Jawa nama gelar beliau di Ponorogo, keturunan Raja Joya. Di Ponorogo. Padahal nama aslinya Said Abdurrahman. Nah, bagus. Jalannya bagus di Aceh, sangat terhormat, jalannya sangat bagus. Ya. Tapi ada juga nama-nama jalan di Banda Aceh yang asing bagi kita. Sangat panjang. Jalan Ulai Karing. Itu jalan T. Iskandar. Siapa beliau? Wallahu a'lam. Kita enggak kenal. Tapi kalau Sultan Iskandar Muda memang kita kenal semua. Tapi T. Iskandar siapa? Jangan dibilang T. Iskandar itu dekan pertama Fakultas Ekonomi Unsia. Itu tidak benar. Dekan pertama Fakultas Ekonomi Unsia betul T. Iskandar, ya. Tapi T. Iskandar itu warga negara Belanda dan tidak boleh menjadi nama jalan kalau beliau belum meninggal. Jadi jalan T. Iskandar itu sudah 50 tahun, ya. Sedangkan T. Iskandar, Profesor Dr. T. Iskandar baru 5 tahun meninggal dunia di Den Haag. Jadi jalan T. Iskandar ke Ulai Karing itu siapa sebenarnya T. Iskandar beliau? Saya tidak meremehkan. Saya yakin beliau juga tokoh berjasa, kan? Tetapi orang tidak kenal siapa beliau. Saya tanya sama orang-orang tokoh-tokoh Aceh, hana Guturiji. Terakhir terungkap, T. Iskandar itu cuma Pak Mukim di Berawi dulu, Pak. Boleh juga biar panjang jalannya, kan? Tapi jalan ulama 50 meter, jalan Abuya Mudawali 50 meter, Padahal ulama besar Mudawali itu perlu dipikirkan kembali oleh kota. Harapan kita kepada Pak Wali, insyaallah. Alhamdulillah, kita kembali ke sejarah Islam. Ringkas saja, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiba di Madinah, beliau menemukan beberapa kekurangan. Yang pertama, kota Madinah itu kota yang paling jorok, yang rusak, parit-paritnya tidak ada, toko-tokonya tidak bagus, ya. Fisik itu rusak. Rusak itu dalam bahasa Arab namanya Yasrib. Yasrib itu rusak artinya. Kemudian Rasulullah menukar nama Yasrib yang artinya rusak menjadi Madinatul Munawwarah, Madinah yang terpancar cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman. Yang kedua, udaranya sangat panas sekali. Sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, pindahkanlah panas di kota Madinah ini ke Jufah. Jufah itu padang pasir. Kemudian Pak Wali betul-betul diterima oleh Allah doa Rasulullah. Kota Madinah menjadi turun panasnya. Wilayah Jufah padang pasir itu menjadi sangat panas sampai sekarang. Kemudian penyakit semacam kolera, nah. Jadi Abu Bakar menceret, Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat Nabi semua sakit ketika pertama hijrah itu. Lalu Rasulullah berdoa lagi supaya sahabat-sahabat beliau atau penyakit kolera itu dijauhkan oleh Allah dari Madinah. Itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sangat berbahaya adalah penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat, zina, minuman keras. Hai orang kafir, masih belum Islam mereka itu.
riba itu yang paling gawat. Riba itu semua dipelopori oleh Yahudi. Jadi Yahudi tugasnya membuat minuman keras, dalam dagang riba, kemudian zina, mereka punya rumah-rumah zinanya. Na'udzubillah min dzalik, orang Yahudi. Jumlah orang Yahudi cuma 4.000 orang. Jumlah orang Yahudi. Jumlah orang Islam baru 150 orang yang di Madinah. Nah, ketika Rasulullah hijrah membawa 300 lagi. Menjadi 450 orang. Yang paling banyak di situ adalah penduduk asli. Penduduk asli itu orang Arab dari Yaman, dari Mekah sendiri, ya. Meskipun orang Arab itu mayoritas, tapi ekonomi dikuasai oleh Yahudi. Ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi membuat rumah-rumah riba. Kalau mereka meminjam harus dikembalikan dengan bunga besar, sehingga terjepitlah orang-orang Islam itu. Rasulullah sudah ada di Madinah. Langsung pertama sekali Rasulullah melarang riba. Dengan dilarang riba, bangkrutlah orang Yahudi. Bangkrut. Enggak cocok lagi Madinah menjadi tempat berdagang orang Yahudi. Lalu orang Yahudi kemudian sangat kasar di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Mereka mengganggu orang Islam, mereka membunuh orang Islam, memfitnah orang Islam. Tapi kemudian Rasulullah berperang, mereka kalah dan mereka diusir dari Madinah, diusir ke Suriah, Nanggro-Cham. Mereka pergi ke Nanggro-Cham. Sampai sekarang tidak ada Yahudi di Madinah. Itu alhamdulillah berkat kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat terganggu batuk. Kita akhiri saja, kita ambil kesimpulan. Jadi Rasulullah hijrah bukan hanya memikirkan tentang ibadah-ibadah. Ini yang harus kita ingat. Kalau ibadah, Rasulullah juga memikirkan membangun Masjid Nabawi, ya, Masjid Quba dan lain-lain. Tapi kita ingin katakan dan kita semua setuju, Rasulullah juga membangun ekonomi. Baik fikir lele orang awam, ya, seolah Rasulullah orang ibadat waktu kerja. Tidak. Rasulullah menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Ya, itu kesimpulan. Dan itulah program Bapak Wali, kita dukung, ya. Ibadah harus lancar, ya. Semua harus orang ke masjid, terutama waktu-waktu salat subuh diramaikan. Tapi Pak Wali juga memikirkan tentang pembangunan ekonomi, insyaallah. Hanya sampai di sini, lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.